Ya, baik teman-teman, saat ini kita berada di desa wisata Sasak Ende yang berada di Sengkol, Kecamatan Pujung, Lombok Tengah. Kalau pakai kata yang lain susah karena ini. Jadi kampung ini merupakan kampung tradisional suku Sasak di Lombok. Jadi suku yang mendominasi Pulau Lombok ini. Jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa nama kampung ini adalah Sasak Ende. Jadi Sasak itu merupakan nama suku kami di Lombok dan juga sekaligus nama bahasa daerah kami di sini disebut dengan bahasa Sasak. Untuk itu kalau Bapak Ibu mau mengatakan terima kasih kepada kami, bilangnya matur tampiasi. Dan tahu bagaimana tradisi dan budaya kami yang ada di kampung ini. Dan nanti juga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana atraksi seni budaya yang ada di kampung ini. Yaitu khususnya tari perisian yang saling pukul pakai rotan itu Bapak Ibu. Nah, jadi di kampung ini itu ada 175 warga yang tinggal di kampung Sasak Ende ini. Dan semua warga di sini adalah Muslim dan juga petani. Dan untuk persawahan kami itu sawah tanda hujan Bapak Ibu. Artinya panen padi cuma sekali dalam setahun. Dan mengenai bentuk dari bangunan yang ada di depan Bapak Ibu. Jadi ini merupakan bentuk dari rumah tinggal kami atau rumah adat Sasak di Lombok, yang mana rumah ini kami namakan dalam bahasa Sasak yaitu Bale Tani. Bale itu rumah, sedangkan tani itu adalah pekerjaan kami di sini, karena semua kami di sini adalah petani. Dan kalau hujan itu cepat turun ke bawah, nggak rembes ke dalam. Dan filosofinya kalau kita masuk ke dalam harus dengan menundukkan kepala. Harus dengan menundukkan kepala sambil mengatakan kata tabe. Tabe di sini itu artinya permisi. Dan kalau tidak nunduk maka akan kena hukuman langsung. Kepalanya kejedot. Kotoran sapi atau kotoran kerbau. Nah, jadi kotoran sapi atau kotoran kerbau itu sebagai lem atau perekat atau sebagai semennya. Makanya semen yang pertama kali terkenal di kampung ini adalah semen cap kaki 4, Bapak Ibu. Semen cap kaki 4 yaitu kotoran sapi atau kotoran kerbau. Jadi pabriknya ada di kampung ini, itu di sebelah rumah ada pabrik semen kaki 4. Ya, jadi kalau ada, ini ada aroma rasa sapi. Ya, jadi ini dari pabrik semennya, dari kandangnya Bapak Ibu. Itu bukan dari lantainya ini, karena lantainya ini sudah kering, jadi nggak akan bau sedikit pun. Dan lantainya ini biasa dipel, dipoles lagi. Jadi sekali dalam 2 minggu tergantung dari kondisi. Jadi kalau udah pecah-pecah alias karyawan, ya itu udah mau dipel lagi dengan menggunakan kotoran sapi dan dicampur dengan air. Jadi kalau mau ngepel, yang paling bagus itu adalah yang paginya keluar, siangnya dipakai. Jadi masih fresh from the oven. Beda dengan jagung-jagung yang lain. Ini bisa kita bilang bahwa itu merupakan identitas dari seorang perempuan yang digulung di atas kelihatan. Kalau hujan nggak bocor. Kesempatan ini kami akan suguhkan 2 macam atraksi yang sangat terkenal di Pulau Lombok. Jadi yang pertama disebut dengan atraksi tari gendang belik, dan kedua adalah tari perisian atau tari perang yang saling pukul pakai rotan. Nanti Bapak
nama kampung ini, yaitu Ende, yang artinya adalah tameng atau perisai atau berlindung. Jadi tari perisian ini diambil dari kata perisai. Dan juga ada salah satu atributnya lagi, rotan, itu sebagai alat pukulnya. Ya, jadi yang mana tari perisian ini itu akan dimainkan oleh 3 orang laki-laki. Jadi 2 orang itu sebagai petarungnya. Dalam istilah kami disebut dengan pepadu. Dan satu lagi itu bertindak sebagai jurinya atau pekembar yang akan memimpin jalannya tari perisian ini. Adalah yang sebagai panglima perang dalam kerajaan itu. Dan selain itu juga di saat masyarakat Sasak di Lombok masih menganut paham animisme dan dinamisme. Jadi perisian itu digunakan untuk sebuah, khususnya adalah ritual minta hujan. Jadi kalau Lombok mengalami kemarau yang berkepanjangan, maka diminta untuk melakukan ritual perisian di tengah persawahan. Jadi kalau ada petarungnya yang kena kepala, keluarin darah, itu kepercayaan nenek moyang kami dulu, tidak lama lagi hujan akan turun. Tetapi seperti Tegar mengatakan, ku yang dulu bukan yang sekarang, Bapak Ibu. Artinya kalau sekarang Lombok mengalami kemarau yang berkepanjangan, maka ustaz atau kiai mengajar kami untuk melakukan sholat istisqa. Memang di sebelah sana sudah sedang hujan, Bapak Ibu, tapi kalau di sini cuacanya bagus dan gak usah khawatir karena tadi saya sudah telepon pawang hujannya, yaitu Mbak Raya. Ya, Oke, jadi untuk menghemat waktu, yuk kita sambut mereka dengan tepuk tangan semuanya. Tari perisian, sedangkan yang memegang atributnya itu adalah awi 1 dan awi 2. Dan kita lihat di sini. Sampai saat ini masih dilestarikan. Pada momen tertentu mungkin. Oh, kalau momen-momen kita punya kalender event sih Kak, biasanya. Kalau ada ulang tahun Ngandang Ruwut namanya, tahun baru masyarakat suku Sasak. Jadi biasanya penentuan tanggalan kalender baru biasanya di Sasak Endi ini. Itu bisa terjadi di bulan April karena kita juga di sini masih menggunakan perhitungan rasi bintang. Kita biasanya bekerja sama dengan masyarakat aliansi adat Nusantara ataupun majelis adat Sasak. Jadi itu biasanya mereka rutin mengerjakan tradisi budayanya di sini. Dan satu lagi adalah event yang paling besar itu namanya adalah sangkap. Jadi sangkap itu adalah biasanya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu diartikan sebagai rapat. Jadi rapat itu mempertemukan para penjuru mata angin ataupun ketua adat di setiap daerah untuk menentukan festival Bonyali. Jadi kalau teman-teman pernah dengar festival Bonyali itu adalah festival yang sudah masuk di kalender event nasional. Jadi itu mereka menentukan hari H dari Bonyali itu di Sasak Endi. Bonyali itu festival semacam apa?
Bau nyali itu kalau dari runtun sejarahnya itu adalah sebenarnya menangkap cacing laut. Nyali itu adalah cacing laut, Kak. Jadi itu biasanya adalah tradisi yang memang dilakukan oleh masyarakat kami, terutama di Lombok bagian selatan ini, berbondong-bondong ke pinggir pantai di Kuta Mandalika untuk menangkap cacing. Kalau cacing biasanya untuk Konsumsi. Iya, jadi keyakinannya menurut legenda, tapi ini belum ada literasi buku yang memang mengatakan secara valid, tapi budayawan kami meyakini bahwa nyali itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Jadi awal mula kenapa Mandalika setren sampai sekarang itu ya karena diangkat dari sosok figur Putri Mandalika ini. Ya, betul. Pakai. Ya, pakai. Ini kopi apa? Kopi, Pak. Nah, bukan kataran kopi.